Wa tabai'ul arba'a fihi, ditambah lagi unsur yang Allah ciptakan yang berupa tabiat dari seorang manusia yang berjumlah 4 unsur itu ada pada dirinya. Sehingga 4 unsur inilah yang kemudian bergejolak dalam diri manusia. Unsur apakah yang Allah ciptakan dalam diri manusia itu? Ada 4. Yang pertama adalah unsur api, lalu unsur air, lalu unsur tanah, dan kemudian yang terakhir unsur udara atau oksigen. Nah, itu mewakili unsur-unsur tersebut sifat-sifat tertentu yang bergejolak dalam diri manusia. Misalnya sifat amarah, sifat mau menang sendiri. Itu adalah sifat yang muncul karena unsur yang ada pada diri manusia berupa unsur api dan udara. Udara mau menang sendiri, mau seenaknya. Begitu pula unsur air yang menandakan akan keuletan, kegigihan, dan ketawaduan. Dan unsur tanahnya juga mempunyai arti yang lainnya, seperti dia mempunyai sifat refleksi. Ya, secara refleks dia itu bisa mencegah dirinya berada di dalam suatu keadaan yang membahayakan. Itu semua adalah dari unsur-unsur yang Allah ciptakan kepada diri manusia yang Allah tidak ciptakan kepada makhluk yang lainnya. Misalnya apa? Malaikat bukan semua unsur ada pada dirinya, sehingga tidak ada hawa nafsu di situ. Unsur yang 4 inilah yang menentukan seorang manusia itu mempunyai hawa nafsu. Maka dengan bergejolaknya sifat-sifat yang Allah ciptakan bersumber daripada unsur yang 4 tadi, maka disitulah letak ujian Allah kepada manusia. Sehingga Allah tidak terima dengan jiwa profesionalisme yang Allah miliki, sebagaimana Allah himbau dan merintahkan serta anjurkan kepada kita semua. Ketika malaikat itu yang Allah tidak ciptakan di situ 4 unsur tersebut, lalu kemudian merendahkan manusia yang Allah berikan secara bergelimang karunia dan pemberiannya yang begitu melimpah dan banyak, tapi kok kurang syukurnya, tapi kok selalu membangkang dan melanggar perintahnya, gitu. Sehingga kemudian dikatakan bagaimana hinanya manusia itu, sampai-sampai mereka itu berbuat dosa, berbuat zina, berbuat ini dan sebagainya, padahal Allah Ta'ala sudah begitu baiknya kepada manusia. Maka kemudian ditegur, ya kamu bicara begitu karena kamu tidak merasakan apa yang dirasakan manusia dengan cobaannya itu. Maka kemudian dibikinlah satu contoh untuk mereka itu mengambil pelajaran, yaitu Harut dan Marut. Setelah mereka diberikan unsur kemanusiaannya, maka terjadilah apa yang terjadi, sehingga kedua malaikat itu tidak mampu untuk menjalankan. Ini salah satu contoh di mana Allah Ta'ala zat yang maha profesional, yang tidak menentukan segala suatu ketentuan kecuali pasti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu di mana? Di dunia. Nanti kalau di luar dunia itu bukan lagi alam hikmah, tapi yang ada itu alam fadl dan alam adl. Jadi kalau di akhirat nanti kemudian ternyata orang yang baik kok dimasukkan neraka, orang yang jahat kok dimasukkan ke surga. Nah, itu dengan fadl dan adlnya, gak ada hikmahnya. Kita gak perlu hikmah lagi pada waktu itu. Tapi sekarang kita perlu hikmah. Yang kita pelajari sekarang itu adalah ilmu hikmah. Jadi supaya kita itu benar-benar bijak dalam segala aktivitas kita, keseharian kita, sehingga kita termasuk yang sukses dalam menjalani
mengarungi ujian-ujian yang Allah ciptakan untuk kita. Gitu. Kenapa? Karena kita berada di alam hikmah. Sehingga kita perlu ceritanya orang, ceritanya sahabat, ceritanya orang tua dahulu, ceritanya orang-orang soleh. Untuk apa? Kita ambil hikmahnya, ambil ibrahnya. Setiap kejadian pasti ada hikmah. Seorang yang pintar dan cerdas itu bisa memetik hikmah dan pelajaran daripada kejadian tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwasanya pernah Nabi SAW berada dalam satu kebun yang sangat indah. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Inna fi hadzal manadir al-jamilah hikam wa ibar." Sungguh dalam kebun-kebun yang indah ini, yang bagus ini, banyak hikmah yang bisa dipetik, banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan ketika beliau berjalan melewati suatu pekuburan, maka kemudian Nabi SAW lagi-lagi berkata, "Inna fi hadzal maqabir lahikam wa ibar." Sesungguhnya dalam pekuburan ini pasti banyak pelajaran dan banyak hikmah yang bisa kita petik. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berziarah. Nah, karena bisa kita ambil hikmah. Paling tidak hikmah yang bisa kita ambil, sebagaimana mereka itu sekarang sudah tidak bisa berbuat apapun. Mereka sudah tidak bisa merasakan apapun terkait dengan tubuhnya, maka kita pun juga akan menjadi seperti itu. Sehingga kita akan mempersiapkan diri sebelum menjadi seperti mereka. Itu hikmahnya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu beliau kalau sudah datang kesumpekan, kegundahan hati, maka kemudian apa yang dilakukannya? Dia berziarah. Suatu waktu beliau dalam keadaan sumpek, maka pada malam itu juga dia itu pergi ke Baqi. Lalu di Baqi itu beliau katakan, "Ya ma'syaral amwatil muslimin, ya ahlal kubur, mal khabar alladhi indakum, wa sanukhbirukum mal khabar alladhi indana." Wahai ahli kubur, kabari kepada kami apa kabar-kabar yang ada di dalam diri kalian, sebagaimana nanti setelah itu aku akan kabarkan kepada kalian apa kabar-kabar yang terjadi setelah kalian meninggal. Maka kemudian kata Imam Ali, biarkan aku mulai dulu. Adapun kabar-kabar setelah kalian meninggal itu adalah harta benda kalian yang kalian kumpulkan dengan susah payah sekarang sudah dibagikan. Istri-istri kalian yang begitu kalian cintai sekarang sudah kawin lagi. Rumah-rumah kalian yang kalian bangun itu sekarang ditempati orang lain. Itulah kabar-kabar yang ada di antara kita. Lalu apakah kabar-kabar yang ada di antara kalian? Beritahukan kepada kami. Maka kemudian Imam Ali mendekatkan telinganya kepada salah satu pekuburan yang ada. Lalu dia mengatakan, "Lau azinallah an yuntiku lanataku." Kalau seumpama Allah mengizinkan mereka berbicara, pasti mereka berbicara. Dan kalau seumpama mereka berbicara, mereka tidak akan berbicara apapun kecuali dengan kalimat ini. Apa itu? Khairuz zat at-taqwa. Sebaik-baik bekal bukan kita mengumpulkan dunia yang banyak, tidak. Bukan kita mengumpulkan gelar yang banyak, tidak. Tapi sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, itu takwa. Nah, jadi di sini Imam Ali mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Begitu pula apa hikmahnya ketika seorang anak kecil yang dia itu baru belajar berjalan, maka dia langsung, karena dia mentang-mentang baru bisa jalan, akhirnya dia itu jalannya dalam keadaan yang cepat seperti berlari, sehingga dia kemudian terjatuh. Apa hikmahnya ketika seorang anak kecil itu
Kadang-kadang dia duduk, kemudian dia bangun di bawah kolong meja, akhirnya kena meja kepalanya. Dia nangis dan sebagainya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya tentu pasti banyak. Tapi diantaranya adalah itu adalah sebuah pengalaman yang harus dilalui sehingga tidak ada seorang pun di antara kita pasti lututnya biasanya luka, kelihatan ada mur-murnya di situ, bekas-bekas luka yang dulu itu. Nah, sehingga apa? Setiap orang yang bisa naik sepeda pasti dia bisa bercerita. Dulu aku waktu belajar sepeda berapa kali aku jatuh. Maksud tujuan anak-anak itu ketika dia itu bangun kemudian kejedot kepalanya, itu berarti apa? Setiap kita mau bangun kita harus berhati-hati, lihat dulu di atas. Kalau kita itu berjalan jangan terlalu cepat, karena apa? Kalau terlalu cepat nanti akan bisa kesandung, bisa jatuh dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu Allah yang mengajarkan itu semuanya. Nah, begitu pula Allah mengajarkan kepada seorang anak itu untuk berbicara dengan cara bertahap. Pertama dia bisa bicara begini, bisa bicara begitu, kemudian bertambah lagi. Nah, itu semua ada hikmahnya.